semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di kupu-kupu.com lifestyle dan entertainment, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar health, wealth, and stealth. Wow, silau banget ya. Hari ini rencananya kita mau jalan-jalan naik sepeda. What did you have over there, Kak? Oh, No. what happened? It flew away. Oh no, are you sad or not? Terus kemana belum tahu, yang pasti kita akan spontaneous aja, jadi spontan aja kita mau pergi kemana kayak gitu. Yang jelas anak-anak sih udah ngorder kepengen pergi ke taman bermain anak-anak, sedangkan aku pengen beli telur. Biasa ya ibu-ibu maunya telur, tapi aku maunya beli di farmer ya, atau bukan di supermarket, jadi dia langsung ke petaninya. Nah, biasanya kalau kita beli di petani harganya memang jauh lebih mahal, tapi kualitasnya jauh lebih bagus, terus nggak ada suntikan-suntikan antibiotik, terus lebih natural ya, terus dia tidak dikasih makan yang aneh-aneh, pokoknya lebih sehat lah. Harapannya sih begitu, lebih sehat. Nah, sambil kita jalan-jalan, nanti aku akan cerita sedikit seputar what if. Jadi, what if bisa up atau down ya. Jadi what if itu bagaimana jika, kayak gitu kan kalau di bahasa Indonesiain. Itu adalah cara kita berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita berpikir, atau biasa juga dibilang mental diet atau chattering ya, ngobrolnya yang berada di otak kita, itu ternyata menentukan bagaimana kehidupan atau kualitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, kebetulan aku kan practitioner atau certified untuk clearing belief ya. Clearing belief itu kan sebuah kepercayaan yang semua orang lahir dengan sebuah kepercayaan, bisa satu, bisa jutaan, yang pasti banyak sekali. Misalnya contoh nih ya, kita terlahir dan percaya bahwa kita itu misalnya suku A, terus kita itu namanya, kayak aku namanya Desi, padahal aku bukan Desi sebenarnya. Maksudnya unsur soulku ya, secara energi, aku itu bukan wujud manusiaku ini aja, tapi kita cenderung akan membawa apapun yang dibilang sama orang tua kita, atau lingkungan sosial kita, atau pemerintah, atau pemuka-pemuka agama, atau influencer, sebagai identitas hal tersebut. Jadi kita memiliki kelekatan itu attachment ya, terhadap sebuah identitas. Misalnya aku seorang ibu, orang Indonesia, orang suku Jawa, bla bla bla. Nah, begitu juga dalam keadaan sehari-hari kalau kita ngobrol, kita sering bilang what if? What if kedepannya kita hidupnya bakalan jauh lebih susah karena kita harus mengikuti peraturan A, peraturan B, peraturan C. What if kalau misalnya kita tidak mengikuti aturan yang diaturkan oleh pihak-pihak tertentu, hidup kita akan menjadi terbatas, nggak bisa jalan-jalan keliling dunia lagi, atau nggak bisa dapat pekerjaan karena kita diwajibkan untuk melakukan sesuatu hal ya, aku nggak bisa omongin di sini. Atau bisa juga misalnya, what if aku istilahnya kalau di sini giving up gitu ya, atau finally giving, alias akhirnya aku menyerah dan melakukannya. Terus what if I'm not gonna survive? What if I'm gonna die in the next 3 years? What if I'm gonna be whatever? It's always what if, what if, what if, and what if. Nah, di video ini aku akan berbagi pengalaman ya. Hal yang sama terjadi sama diriku juga. What if, what if, what if. Tapi jadi dari dulu, dari sebelum apa yang terjadi saat ini, aku tahu teman-teman banyak sekali yang curhat juga bahwa suka merasa khawatir yang berlebihan dengan apa yang terjadi saat ini, terus jadi anxiety dan lain-lain ya. Me too, aku juga ngerasa gitu. Tapi teknik what if ini merupakan salah satu teknik yang ada di clearing belief, atau membersihkan trauma, membersihkan kepercayaan-kepercayaan yang tidak baik, yang tidak akan membuat hidup kita menjadi jauh lebih baik. Jadi semua belief itu baik pada saat itu, untuk melindungi diri kita pada saat itu. Cuma kalau kita, jadi kayak this is what it's like to be in school, girl. Okay, you're in a fenced-in area.
Like in jail. Kubus ya, kotakan yang membuat kita menjadi sekotak itu jadi aman, intinya kayak gitu. Jadi kita nggak boleh ngomongin oh itu jelek, ini baik, ini buruk, gitu juga sih. Karena semuanya ujung-ujungnya tujuannya itu adalah gimana caranya agar kita survive kan, kita aman. Jadi kita berterima kasihlah terhadap belief-belief tersebut. Cuma kalau kita ingin maju, ingin berkembang, kita harus menggantinya dengan sesuatu, ibaratnya kalau kubus ya kubusnya lebih besar lagi. Cuma kalau bisa sih nggak usah pakai kubus-kubusan ya, nggak usah dibatasin lagi. Jadi kita bisa lebih berkembang, lebih maju, lebih besar, lebih unlimited. Kayak di film-film itu ya, kayak Neo. Nah, jadi maksudku adalah what if-nya up. What if? Misalnya ya, gimana kalau aku nggak bakalan diterima kerja nih karena sainganku yang interview kemarin bagus-bagus. Ganti dengan what if mereka suka sama aku, mereka ada yang liatin. Mereka suka sama aku dan mereka akhirnya menerima aku. What if, gimana kalau misalnya usahaku yang akan aku buka ini, daganganku, nggak ada yang mau, nggak laku. Ganti dengan what if, gimana kalau semua orang suka sama produkku karena aku sudah researchnya lama, beta testnya lama, banyak penelitian di belakangnya, dan aku yakin banget bahwa produkku ini akan membuat banyak orang menjadi tertolong atau menerima benefitnya atau merasakan manfaatnya, kayak gitu ya. Terus misalnya, what if aku nggak bisa kurus nih dalam waktu 1 bulan. Ganti dengan what if dalam waktu seminggu aja badanku udah turun lebih banyak dari yang aku bayangin tanpa olahraga, tanpa diet-dietan. Nah, terus atau mungkin what if aku bakalannya mati nih kalau aku nggak suntik sesuatu. Nah, kita ganti what if aku percaya kalau badanku punya imun sistem yang sangat kuat. Kan dia udah ribuan loh, jutaan ya. Jutaan tahun bertahan hidup dan evolusinya bersama-sama ya. Intinya kita nggak perlu apa-apa kok, kita bakalannya sehat asal dapat sinar matahari ya. Kalau kita tidak mendapatkan sinar matahari, kemungkinan akan menurun kesehatannya karena vitamin D itu sangat baik dan bikin orang menjadi super sehat, pokoknya sehat banget. So, what if? Gimana kalau aku nggak suntik terus aku mati? No. What if you will be healthy gara-gara kamu nggak melakukan hal tersebut? What if 3 tahun ke depan cuma kamu aja yang sisa gitu kan? Karena kamu tidak melakukan hal itu, karena kamu sehat, karena kamu percaya sama ilahi, karena kamu menggunakan tenaga matahari sebagai suplai vitamin D-mu, karena kamu makannya sehat, karena cara berpikirmu sehat, karena kamu selalu rajin olahraga, karena bla 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 bla. So, guys, try what if, what if, what if. Anyway, aku mau jalan-jalan dulu, aku ajak teman-teman jalan-jalan, nanti kita ngomongin yang lain.
Yeah, it's so beautiful. Yeah, thank you. Let's go. Hello, bonjour. Sure, I don't have any pages. Yeah. I still have celery. Gitu. How many of these do you want? Two, yeah. Two is enough. Oh, ça va y aller parce qu'on non, café. Joan. Okay, je vais essayer. Let's go, go. Merci. Come on, girlies. Merci beaucoup. I like the way they decor their house with this hanging and the plant. And all of this plant is real? Yeah. So, kita udah nyampe di rumah, semua yang kita inginkan sudah terjadi, dari mulai belanja telurnya udah, terus nyenengin anak-anak di taman bermain juga sudah. Aku harap teman-teman terhibur dengan video jalan-jalan kita naik sepeda, kapan-kapan kita akan bersepedaan lagi. And jangan lupa like ya, and see you in the next video. Bye for now.